Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Devia Setianingsih. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang, angkatan 2019. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pharmaceutical care. Pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian merupakan pelayanan yang diberikan oleh apoteker atau tenaga kefarmasian kepada pasien secara menyeluruh sebagai tanggung jawab dan komitmen dalam mencapai kesejahteraan pasien melalui terapi obat yang optimal, meliputi pelayanan apoteker secara langsung kepada pasien, memberikan konseling kepada pasien tentang adanya MRP atau masalah yang berhubungan dengan pengobatan seperti pasien membutuhkan terapi obat, menerima obat yang sebetulnya tidak dibutuhkan, menggunakan obat yang salah, dosis penggunaan terlalu rendah atau mungkin terlalu tinggi, adanya reaksi efek samping obat, pasien tidak menerima obat, serta terjadi interaksi obat. Apoteker mampu memberikan solusi atas masalah pasien. Misalnya, untuk swamedikasi, apoteker membantu dalam pelayanan swamedikasi untuk memberikan obat-obat yang dibutuhkan sesuai dengan daftar obat wajib apotek, atau menggunakan obat-obat bebas. Apoteker di apotek juga mampu memberikan informasi mengenai penggunaan penyimpanan obat, memberikan pelayanan informasi obat. Asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care adalah pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien, meliputi semua aktivitas apoteker yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah terapi pasien terkait dengan obat. Praktek kefarmasian ini memerlukan interaksi langsung apoteker dengan pasien, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Peran apoteker dalam asuhan kefarmasian di awal proses terapi adalah menilai kebutuhan pasien. Di tengah proses terapi, memeriksa kembali semua informasi dan memilih solusi terbaik untuk DRP atau Drug Related Problem pasien. Di akhir proses terapi, menilai hasil intervensi sehingga didapatkan hasil optimal dan kualitas hidup meningkat serta hasilnya memuaskan atau memenuhi keberhasilan terapi. Sejarah pharmaceutical care dimulai dari tahap tradisional, kemudian maju ke tahap transisional, ke tahap masa kini atau farmasi klinis, kemudian ke tahap masa depan yaitu di abad ke-21 merupakan pelayanan kefarmasian atau pharmaceutical care. Setiap periode atau tahap ini dibedakan atas beberapa konsep. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsi dan tugas yang diemban. Yang kedua yaitu berdasarkan hubungan dengan profesi medis. Yang ketiga yaitu berdasarkan tekanan pada pelayanan penderita atau patient care, dan yang terakhir berdasarkan sifat aktif atau pasif dalam pelayanan. Tahap pertama yaitu tahap tradisional yang terjadi sebelum tahun 1960-an. Di tahap ini, peranan farmasis makin menyempit dan mengecil. Fungsi farmasis di tahap ini yaitu untuk menyediakan, membuat, dan mendistribusikan produk yang berkhasiat obat. Seni dan ilmu pengetahuan bahan obat berasal dari sumber alam atau sintetik. Kemudian, farmasis di tahap ini yaitu bekerja untuk mencegah, mendiagnosa, dan mengobati penyakit. Kemudian berubah ketika pembuatan obat dikerjakan oleh industri farmasi. Kemudian, maju ke tahap selanjutnya yaitu tahap transisional yang terjadi pada tahun 1960 hingga tahun 1970, di mana ilmu kedokteran cenderung semakin spesialistik. Obat-obat baru yang efektif secara terapeutik berkembang pesat, yang membahas mengenai efek samping, teratogenesis, interaksi obat-obat, interaksi obat dengan makanan, interaksi obat dengan uji laboratorium. Kemudian terjadi peningkatan biaya kesehatan sektor publik, di mana di sini teknologi semakin canggih, dan juga adanya tuntutan masyarakat untuk pelayanan medis dan farmasi. Maju lagi ke tahap masa kini atau tahap farmasi klinis, di mana pelayanan farmasi ini terdiri atas pelayanan teknis dan non-teknis, seperti pelayanan teknis, pelayanan pasien, pengadaan, pengelolaan dan distribusi obat dan alat kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pelayanan farmasi klinis. Di tahap masa depan atau era pharmaceutical care,
Dalam prakteknya, tanggung jawab terapi obat diwujudkan pada pencapaian hasil positif bagi pasien. Konsep pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian akan menjamin pelayanan kesehatan dalam 4 hal. Yang pertama, kebenaran dalam pelayanan farmasi berdasarkan ilmu pengetahuan mutakhir. Yang kedua, jaminan legal dan keahlian atas pelayanan kefarmasian oleh seorang farmasis. Yang ketiga, akuntabilitas pelayanan kefarmasian dalam satu institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun pelayanan community. Yang keempat, bahwa pelayanan pasien merupakan pelayanan yang bersifat kolaboratif. Asuhan kefarmasian sebagai filosofi mengandung 4 komponen dasar, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, dipusatkan pada pasien. Yang ketiga, dilakukan dengan melaksanakan hubungan terapeutik. Dan yang keempat, dijalankan dengan penuh tanggung jawab sebagai praktisi. Proses pelayanan kefarmasian ada 3 komponen. Yang pertama, penilaian atau assessment. Dengan menjamin semua terapi obat yang diberikan kepada pasien terindikasikan, berkhasiat, aman, dan sesuai. Yang kedua, pengembangan dan perencanaan perawatan, yaitu menyelesaikan dan mencegah setiap masalah terapi dan mencapai tujuan terapi. Yang terakhir, yaitu evaluasi, dengan mencatat hasil terapi, seperti banyaknya obat untuk seorang pasien, ledakan informasi obat, banyaknya obat yang beredar, meningkatnya kompleksitas terapi, adanya drug-related problems, dan tingginya biaya pengobatan, juga resiko akibat penggunaan obat yang tidak tepat. Sekian materi mengenai pharmaceutical care yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.